Kisah Nabi Nuh adalah salah satu kisah yang paling penting dalam Al-Quran. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Mereka menyembah berhala dan melakukan banyak kemungkaran. Berikut adalah ringkasan kisah Nabi Nuh berdasarkan Al-Quran. 1. Dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya yang telah lama tersesat. Mereka menyembah berhala dan menolak untuk mengikuti ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Nabi Nuh berusaha menyadarkan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Beliau menyampaikan dakwahnya dengan sabar, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar yaitu kiamat.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Namun, meskipun Nabi Nuh telah berdakwah selama ratusan tahun, sebagian besar kaumnya tetap keras kepala dan menolak ajakannya. Mereka bahkan mencemooh dan memperolok-olok Nabi Nuh. 2. Penolakan kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, terutama para pemuka dan orang-orang kaya, menolak ajaran Nabi Nuh dengan angkuh. Mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila dan mengatakan bahwa beliau hanya diikuti oleh orang-orang miskin dan lemah. Mereka juga menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang diancamkan jika dia benar-benar seorang nabi. Allah berfirman, "Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu mempunyai sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Quran Surat Hud ayat 27. 3. Perintah untuk membangun kapal. Setelah sekian lama berdakwah dan kaumnya tetap menolak, Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar atau bahtera. Allah juga memberitahukan bahwa azab akan datang dalam bentuk banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh kaum yang kafir. Allah berfirman, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Nabi Nuh kemudian mulai membangun kapal di tengah ejekan dan hinaan kaumnya, yang tidak percaya bahwa akan ada banjir besar. Mereka menganggap Nabi Nuh gila karena membangun kapal di daratan jauh dari laut. 4. Banjir besar dan penyelamatan kaum beriman. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan keluarganya, orang-orang yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam kapal. Ketika perintah Allah datang, air mulai memancar dari bumi dan hujan deras turun tanpa henti. Banjir besar ini menenggelamkan seluruh daratan dan memusnahkan kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Allah berfirman, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu. Kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang beriman bersama dengan Nuh, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Nabi Nuh juga mencoba menyelamatkan putranya yang tidak beriman, namun putranya menolak dan lebih memilih untuk berlindung di gunung. Allah pun menenggelamkan putra Nabi Nuh bersama orang-orang kafir lainnya. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi. 5. Akhir kisah dan pelajaran. Setelah banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya keluar dari kapal dan memulai kehidupan baru di bumi. Allah berjanji tidak akan mengirimkan bencana seperti itu lagi kepada umat manusia. Kisah Nabi Nuh mengajarkan banyak hal, di antaranya, keteguhan dalam berdakwah. Nabi Nuh terus menyampaikan pesan Allah meskipun ditolak, diejek, dan dihina oleh kaumnya. Kesabaran dan keimanan. Nabi Nuh menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya, serta keimanan yang kokoh kepada Allah. Hukuman bagi orang yang ingkar. Kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Penyelamatan bagi orang yang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman, menunjukkan bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang taat. Kisah ini adalah salah satu dari sekian banyak kisah dalam Al-Quran yang mengajarkan pentingnya iman, ketaatan kepada Allah, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan.